Lagi rame ini wali kota New York, Zohran Mamdani. Ini kan kemenangannya diliput sama seluruh dunia ya. Di Indonesia pun sekarang rame tentang Zohran Mamdani ini. Sampai kemarin tuh Bang Hasan JR ngucapin selamat. Dia bilang Islam menang di New York. Ya sebenarnya wajar kalau kita saudara sesama muslim, kita bangga, bahagia. Itu kan saudara gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya nih kalau sekelas Bang Hasan JR kan anggota DPRD ya. Paling enggak kalau dukung orang itu di dunia politik, selain karena sesama Islamnya, coba juga dong karena programnya gitu loh. Karena begini, kalau cuman sentimen personal, nanti cepet kuciwa. Kita kan kalau dukung orang cuman gara-gara Sarah, gara-gara apa, gara-gara sama, nanti cepet kecewa gitu loh. Kalau kita ngomongin programnya Zohran Mamdani nih ya, programnya Zohran Mamdani yang paling terkenal itu adalah namanya rent freeze. Jadi kebijakan rent freeze yang dijanjikan oleh si Zohran ini akan menyasar hunian-hunian, terutamanya buat hunian MBR nih. Hunian itu ya ada yang rumah, ada yang apartemen. Di New York itu faktanya banyak yang tinggal nyewa, nggak punya rumah. Mungkin lebih parah dibandingkan Indonesia ya. Belum gue cek sih datanya. Tapi kan kalau kita ngomongin New York itu kan harga propertinya mahal banget. Nah banyak dari warga New York emang sumber hidupnya itu nyewa rumah. Nah kalau di New York itu yang namanya hunian, sama kayak di sini ada namanya rusun Pemda, ada namanya public housing tuh. Tapi yang gue baru tahu juga kalau di New York itu sebenarnya ada juga hunian-hunian swasta yang tapi itu sebenarnya diregulasi oleh asosiasi binaan Pemda gitu. Jadi ada beberapa hunian swasta di New York yang harganya itu harga sewanya harus mendapatkan persetujuan dari Pemdanya. Nah inilah yang akan diatur sama Zohran Mamdani, akan di rent freeze. Jadi selama beberapa tahun ke depan harganya nggak boleh naik tuh harga sewanya. Tapi kalau yang hunian swasta yang bukan di bawah naungan Pemda itu bebas-bebas aja sih sebenarnya. Ya kalau hunian kaum jet set mah itu kan harganya ditentukan oleh market. Ini yang disasar oleh dia adalah hunian-hunian yang buat MBR lah, bisa dibilang begitu. Nah kedua, selain program rent freeze tadi juga ada dia kebijakan pengen bikin transum lebih baik dan gratis juga. Di saat yang bersamaan dia juga pengen bikin electronic road pricing. Dia pengen bikin jalan berbayar lah di New York supaya orang-orangnya dipaksa buat naik transum. Yang transum itu nanti gratis. Jadi kebijakan push and pull tapi tanpa membebani orang-orang yang MBR gitu. Ya kalau ngomongin IRP-nya sebenarnya sekarang udah ada IRP di New York, tapi karena udah ada IRP tapi transumnya belum gratis nih, dianggapnya membebani orang-orang yang nggak punya duit gitu. Ya mungkin nanti IRP-nya pun pengen diperluas sama dia tuh. Ya kebijakan ini kan kental banget dengan nuansa-nuansa sosialis karena emang Zohran ini memperkenalkan diri sebagai ya dia kan partai Demokrat, dia liberal, tapi dia liberal sosialis ya semacam itulah. Makanya sama Trump pun akhirnya dibilang komunis lah. Padahal komunis dan sosialis itu sebenarnya beda. Mungkin ada faktor sebenarnya Donald Trump ini kan New Yorkers juga. Dia ini kan lahirnya di Queens dan ya wajar Donald Trump itu kan sebagai orang konservatif partai Republik pasti akan berat lah untuk melihat orang-orang kayak Zohran yang orangnya tuh liberal, progresif, dia pro Palestina, dia pro LGBT. Ini kan super duper progresif banget nih kalau kita ngomongin di Amerika ya. Bahkan ya karena janji rent freeze-nya itu sampai ada grup-grup pengusaha tuh, pengusaha properti donasi buat lawannya si Zohran supaya Zohran kalah. Ya mantap lah si Bang Zohran ini ya. Bahasa Arab bisa, bahasa Afrika bisa, orang India iya, lahir di Uganda iya, dia Islam, pro LGBT, liberal, semua pasar diambil, mantep.